warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Aini Eski Putri dengan NPM 241063111008, kelas PAI 1A 2024, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauzia LCMA pada bagian materi ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Perlu kita ketahui ilmu hadis terbagi dua, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Sebelum kita membahas ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, kita perlu membahas apa itu ilmu hadis atau ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum yaitu kata jama dari ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Nah, al-hadis yaitu yang berarti baru. Jadi secara istilah ilmu hadis yaitu al-qawaidul mu'arifatu bihalir rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Sekarang pertanyaannya, siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Nah, perawi ini ada dalam sanad suatu hadis. Perawi ini yang menerima, membawa berita dari Nabi Muhammad SAW lalu menyampaikan kepada orang lain. Kemudian orang lain ini menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, perawi ini adanya di dalam sanad dan marwi adanya di dalam matan. Nah, apa itu marwi? Marwi adalah isi berita atau isi periwayatannya, redaksi hadisnya, dan perkataan nabinya. Nah, itu yang dinamakan marwi. Jadi, jika perawi itu adanya di dalam sanad dan marwi itu adanya di dalam matan. Mari kita ilustrasikan agar lebih jelas. Nah, ada contoh hadis yang diambil dari Sahih Bukhari. Bisa kita lihat, nama-nama yang digarisbawahi itu dinamakan perawi yang menjadi mata rantai sanad dalam periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya bisa kita lihat juga lafadz yang digarisbawahi itu dinamakan marwi atau matan. Di dalam ilmu hadis terdapat dua rukun, yaitu sanad dan matan. Nah, apabila ada sanadnya saja, tidak ada matannya, maka tidak bisa disebut hadis. Begitupun sebaliknya, jika hanya ada matannya saja, tidak ada sanadnya, maka itu pun tidak dapat disebut hadis. Kenapa harus ada sanad? Karena di dalam sanad terdapat para perawi yang menyampaikan hadis. Di dalam sanad apa saja sih yang dibahas? Nah, di dalam sanad dibahas para perawi tadi. Bagaimana sifat-sifatnya? Apakah orang tersebut adil atau tidak? Apakah orang tersebut fasik atau tidak? Apakah orang tersebut suka berbohong? Nah, di dalam sanad ini pun dibahas biografinya. Kapan lahirnya? Kapan wafatnya? Siapa saja guru-gurunya? Siapa saja murid-muridnya? Nah, itu yang dibahas di dalam sanad. Kemudian, apa sih yang dibahas di dalam matan? Nah, yang dibahas di dalam matan yaitu redaksi hadisnya. Apakah redaksi hadisnya ada yang cacat, yang tersembunyi, dan apakah ada yang janggal dalam periwayatannya? Nah, itu yang dibahas dalam matan. Dalam ilmu hadis terbagi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan Nabi, perbuatan beliau,
periwayatan beliau, baik persetujuan, sifat-sifat, dan lain-lain. Kemudian batasan-batasan Nabi dan ketelitian segala redaksinya. Nah, jadi hadis riwayah ini jika dilihat objek pembahasannya yaitu diri Nabi sendiri. Diambil dari perkataan Nabi, perbuatan, persetujuan, sifat, akhlak, dan lain-lain. Kemudian, apa sih ilmu hadis diroyah? Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukumnya, kemudian keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan dari para perawi tersebut, dan hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, dalam 7 hal tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, hakikat periwayatan. Apa sih hakikat periwayatan itu? Dan apa sih periwayatan itu? Mungkin kalian sudah sering mendengar kata riwayat dan periwayatan, tapi mungkin kalian masih bingung apa maksudnya. Nah, di Indonesia, riwayat itu cerita. Namun beda dalam ilmu hadis, riwayat adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Misal, si A menyampaikan berita kepada si B, dan si B menceritakan berita atau menyampaikan berita kepada si C, lalu menyebutkan bahwa si B mendapatkan berita tersebut dari si A. Nah, jadi periwayatan adalah menyampaikan berita dengan menyebutkan sumbernya. Nah, yang kedua ada syarat-syarat periwayatan. Apa sih syarat-syarat periwayatan itu? Nah, syarat-syarat periwayatan ini adalah metode perawi ketika menerima hadis periwayatan dari gurunya. Nah, kan masing-masing dari perawi ini murid sekaligus guru ya. Metode ini dilakukan ketika perawi menerima hadis periwayatan dari gurunya. Nah, salah satu metode-metode yang dilakukan oleh perawi dan gurunya yaitu metode mendengarkan atau simak. Nah, metode mendengarkan ini dilakukan ketika guru perawi menyampaikan hadis periwayatan, lalu didengar oleh perawi, lalu perawi tersebut menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, itu metode mendengarkan. Ada lagi metode qiraah, yaitu metode membacakan. Nah, metode qiraah ini dilakukan oleh si perawi. Perawi menyampaikan hadis kepada gurunya, lalu gurunya mendengarkan sekaligus meluruskan apabila ada kesalahan dalam melafalkan hadis periwayatan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu macam-macam periwayatan. Yang dimaksud macam-macam periwayatan yaitu bersambungnya sanad atau terputus. Nah, misal bersambungnya sanad yaitu Bukhari mendengar hadis dari gurunya Adam, Adam mendengar hadis dari gurunya Syu'bah, Syu'bah mendengar hadis dari gurunya Sayyar, sampai seterusnya, sampailah kepada Nabi Muhammad. Nah, itu dinamakan sanad bersambung. Apabila sanad bersambung, maka akan dihasilkan hadis yang sahih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang contoh sanad terputus. Misal, Bukhari mendengar hadis dari gurunya Adam. Tetapi ternyata Imam Bukhari tersebut lahir ketika Adam setelah wafat. Nah, jika peristiwa tersebut terjadi, maka tidak mungkin adanya pertemuan antara Imam Bukhari dan Adam. Nah, jika seperti itu dinamakan sanad terputus. Dan jika terjadi, akan menghasilkan hadis yang dhaif. Kemudian ada hukum-hukum periwayatan. Nah, apa sih yang dimaksud hukum-hukum periwayatan ini? Nah, hukum-hukum periwayatan ini ketika hadis tersebut diterima atau ditolak. Nah, kapan sih hadis tersebut diterima? Hadis tersebut diterima ketika bersambungnya sanad. Dan kapan sih hadis tersebut ditolak? Ketika sanad tersebut terputus, gitu. Nah, selanjutnya ada keadaan perawi dan syarat-syaratnya. Nah, keadaan perawi dan syarat-syaratnya yaitu tadi sifat-sifatnya dan biografinya.
Sifat-sifatnya tadi sudah disebutkan, meliputi apakah dia seorang pembohong atau tidak, apakah dia seorang yang adil atau tidak, apakah dia seorang yang fasik atau tidak. Nah, itu sifat-sifat perawi. Nah, biografinya tadi juga sudah disebutkan, yaitu kapan lahirnya, kapan wafatnya, siapa saja guru-gurunya, siapa saja murid-muridnya. Dan biografi ini dapat menentukan perawi ini satu zaman atau tidak dengan gurunya. Nah, yang terakhir ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Apa sih yang dimaksud dengan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan? Nah, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai oleh ahli hadis dalam penelitiannya, yaitu seperti istilah hadis, sunnah, khobar, athar, dan lain-lain. Nah, ini semua dibahas atau diteliti dalam ilmu hadis diroyah. Dengan kata lain, ilmu hadis diroyah adalah objek pembahasannya dalam penelitian sanad dan matan. Kemudian setelahnya akan menghasilkan kualitas hadis, yang mana kualitas hadis tersebut dapat diterima atau ditolak. Kesimpulannya yaitu ilmu hadis diroyah ini sebagai output. Jadi ilmu hadis riwayah ini ilmu hadisnya, sanad dan matannya, yang mana di dalam ilmu hadis diroyah ini diasah dan diteliti semuanya. Setelah diasah dan diteliti di dalam ilmu diroyah ini akan menghasilkan ilmu riwayah, yaitu sebagai outputnya. Nah, walaupun keduanya berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.